Di sebuah kota kecil sederhana, sekelompok preman dan ormas suka mengacau dan meneror para warga. Para polisi pun yang seharusnya mengamankan malah membiarkan dan ikut berkomplot dengan mereka. Sehingga seorang wanita yang muak lantas berinisiatif untuk minta bantuan kepada seorang pria yang ternyata adalah petarung UFC kelas berat yang telah berhasil memperebutkan gelar juara. Lantas bagaimana semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai dari sebuah gelanggang pertarungan ilegal, yang mana dua orang lelaki sedang bertanding demi memperoleh hadiah uang. Salah satu dari mereka tampak menguasai perkelahian dan mempermainkan lawan. Para penonton pun bertaruh untuknya yang memang merupakan juara bertahan. Di tengah keramaian, seorang wanita memperhatikan dengan seksama. Ia sedang mencari petarung terkuat di antara mereka. Sedangkan di parkiran seorang lelaki keluar dari sebuah mobil tua. Ia kemudian memasuki gedung dan mendekati arena. Setelah melancarkan berbagai pukulan, sang jagoan akhirnya menumbangkan lawan. Para penonton bersorak senang sebab sudah tidak ada lagi yang berani menantang. Namun sesaat berselang seseorang maju dengan santai ke dalam gelanggang. Ia lantas mempersiapkan diri dengan melepaskan pakaian. Sayangnya sang juara tiba-tiba menolak untuk bertarung setelah mengetahui siapa lawannya. Ia menyerah begitu saja karena tak mau kehilangan nyawa. Sehingga sang penantang bernama Dalton pun memenangkan semua hadiah uang tanpa berlaga. Setelahnya Dalton beranjak pergi untuk kembali ke mobil tuanya. Namun seorang penjudi yang tak terima rupanya mengejar dan menusuk seketika. Dalton pun hanya diam dan menyarankannya kabur sebelum amarahnya membara. Dengan pisau tertancap di perutnya, Dalton mengambil lakban di dalam kendaraan. Seorang wanita yang datang menjadi terkejut dan terheran-heran. Sembari menahan sakit Dalton kemudian menambal lukanya yang cukup dalam. Si wanita lantas memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Frankie. Ia memiliki sebuah usaha kafe di Florida yang kini terancam mati, yakni disebabkan oleh para preman dan ormas yang suka memalak dan berkelahi. Frankie sudah melapor polisi ribuan kali namun mereka hanya diam. Ia juga telah menyewa banyak jasa keamanan meski selalu gagal. Oleh karenanya ia butuh bantuan orang seperti Dalton untuk menyelamatkan usahanya. Frankie siap membayar mahal jika ia bersedia. Namun Dalton memohon maaf dan memintanya mencari yang lain saja. Frankie yang tetap berharap lantas hanya bisa menyerahkan kartu nama. Bersama larutnya malam, Dalton dibangunkan oleh polisi karena tidur di jalan. Ia memang sudah lama hidup sebatang kara tanpa arah dan tujuan. Dalton yang merasa hampa kemudian memarkir mobilnya di tengah rel kereta. Untungnya ketika maut mendekat ia lantas tersadar dan berusaha menghindar secepatnya. Oleh sebab mobilnya sudah tak bisa dipakai, Dalton menaiki bis menuju kafe Frankie di Florida. Setibanya di halte, ia langsung disambut oleh seorang gadis muda. Ia bernama Charlie yang lantas menghadiahkan sebuah buku wisata dari tokonya, yang mana ia ternyata mengelolanya bersama ayahnya tercinta. Perkenalan dengan mereka membuat hati Dalton menjadi ceria. Berdasarkan petunjuk Charlie, Dalton kemudian berjalan menuju kafe Frankie tak jauh dari sana. Letaknya tepat berada di pesisir pantai yang indah dan mempesona. Ketika memasuki kafe, Dalton langsung memesan kopi untuk menikmati suasana, yang mana seorang karyawan ternyata mengenalinya yang pernah menjadi legenda. Frankie pun melihatnya dari kejauhan dengan penuh harapan dan sukacita. Petang kemudian menjelang bersama iringan lagu dari band lokal. Sayangnya suasana damai tersebut seketika berubah oleh perkelahian. Untungnya seorang karyawan bernama Billy berhasil melerai dan mengusir para pengacau, sehingga Dalton tidak perlu ikut campur dan cukup memperhatikan. Hingga sesaat berselang, sekelompok preman ormas bermotor lantas berdatangan. Mereka langsung merobohkan meja dan mengganggu para pelanggan. Billy yang berusaha menghentikan lantas diancam agar diam. Dalton kemudian mendekat dan mengajak mereka bicara di luar. Namun sang ketua geng bernama Dale menolak dengan penuh keangkuhan. Dalton pun menanyakan motor mereka dan mulai berjalan ke halaman. Para preman yang tersadar lantas berusaha mengejar. Di tengah perhatian semua orang, Dalton meminta mereka agar pergi secepatnya. Namun Dale yang tak mau mengalah malah menggertak untuk membunuhnya. Dalton tidak keberatan asal ada rumah sakit yang masih buka. Mendengar hal tersebut, Dale pun merasa terhina. Dengan sigap, Dalton lantas menampar satu persatu dari mereka. Di sela perkelahian, ia sekali lagi minta berdamai, namun Dale memaksa. Karena tidak punya pilihan, Dalton pun harus mengeluarkan sedikit tenaga.
Setelahnya, Dalton mengantar mereka ke puskesmas terdekat di sana. Para preman hanya menurut tanpa berkata-kata. Ketika hendak pulang, seorang dokter menegurnya karena membawa pasien tak berguna. Dalton hanya bisa meminta maaf atas perbuatannya. Sang dokter yang melihat perut Dalton berdarah lantas merasa iba. Ia pun memintanya agar lebih dulu masuk untuk diperiksa. Setelah lakbannya dibuka, sang dokter bernama Ellie berkata bahwa lukanya harus dijahit segera. Namun Dalton menolak karena ingin tetap merasakan sakit dari kesalahannya. Ellie yang tak mau memaksa lantas hanya mengganti plesternya. Dalton sangat berterima kasih lalu pamit untuk pulang segera. Yang mana tanpa ia sadar, para pimpinan preman diam-diam mengintainya. Bantuan Dalton malam itu benar-benar membuat Frankie senang. Para karyawan juga merasa aman karena para preman pasti ketakutan. Frankie kemudian menawarinya hotel terbaik setelah menyerahkan bayaran. Namun Dalton malah menanyakan sebuah rumah perahu di dekat pelabuhan. Sembari memandang langit pagi yang damai, Dalton menikmati suasana di atas kapal. Perahu tua tersebut akan menjadi tempat tinggalnya tanpa gangguan. Namun ketika terlelap, masa lalunya lantas kembali terkenang, yakni saat dimana ia berlaga di UFC sebagai sang penantang. Menjelang siang, Dalton terbangun oleh sebuah suara. Yang ternyata adalah Laura si barista yang membawakan sarapan untuknya. Ia rupanya ingin menyampaikan terima kasih secara pribadi atas bantuannya. Hari itu sepanjang jalan, Dalton menjadi heran karena orang-orang menyapanya. Ia kemudian pergi menemui Charlie untuk meminjam komputer di sana. Tak berselang lama terdengar keributan sehingga Charlie memeriksa, yang ternyata para preman sedang mengusik minimarket di sebelahnya. Charlie yang berusaha mengusir pun hanya ditertawakan, hingga Dalton akhirnya muncul juga. Dalton lantas menanyakan Charlie yang berjaga sendirian. Ia berkata bahwa ayahnya harus bekerja sampingan karena toko buku tidak menghasilkan cukup uang. Namun toko ini tetap ia pertahankan karena merupakan impian almarhum ibunya yang telah meninggal. Setibanya di kafe, Dalton mengungkapkan keheranannya setelah disapa banyak orang. Frankie berkata bahwa kabar di sini memang cepat menyebar. Sementara itu di sebuah kapal pesiar, para preman yang terluka melapor kepada bos mereka. Ia bernama Ben Brandt yang adalah putra seorang pengusaha. Ben berambisi untuk merobohkan kafe Frankie karena menghalangi bisnisnya. Ia pun memarahi para preman yang tak becus menghadapi satu orang pria. Meski Dalton sudah menghajar para preman, namun selalu saja ada pelanggan mabuk yang mengacau. Dalton lantas mengajari Billy teknik menghadapi musuh yang bersenjatakan pisau. Billy kemudian segera maju dan berhasil menonjok muka lawan. Beberapa hari kemudian, Dalton menemui seorang anak muda. Ia bernama Rev yang tinggal di dekat rumah perahunya. Dalton memintanya untuk bekerja di kafe agar Billy punya teman sebaya. Sejak saat itu keduanya mulai bekerja sama dalam menangani para berandalan. Siapapun yang mencoba mengganggu akan langsung mereka usir keluar. Dalton cukup mengawasi dari jauh sembari menikmati pemandangan. Hingga suatu malam para preman yang melihat Dalton lantas segera balik badan. Dalam tidurnya, Dalton masih seringkali dihantui oleh masa lalunya, yakni saat di mana ia menghajar sang lawan dengan penuh kemarahan masa muda. Hari itu, Dalton yang sedang makan tak sengaja bertemu sang dokter di restoran. Ellie tampak sangat bersyukur karena pasiennya tersebut masih aman. Dalton yang tak paham lantas diberi penjelasan bahwa sejak dulu daerah sini selalu dikuasai oleh ormas dan preman. Sayangnya para polisi yang tahu hal itu malah hanya diam. Dalton kemudian mengalihkan pembicaraan dengan memuji Ellie yang penuh ketulusan. Ellie pun tak dapat menahan senyum dan segera pamit pulang. Di dalam kantor Frankie, Dalton memperhatikan berbagai foto kuno yang dipajang. Frankie menceritakan bahwa kafe ini dibangun pada 1960 oleh sang paman. Oleh karenanya, ia sangat mencintai tempat ini karena penuh kenangan. Setelah menerima gaji, Dalton berjalan kaki menuju rumah perahunya sendirian. Namun sebuah mobil tiba-tiba mencoba menabraknya di atas jembatan. Untungnya Dalton berhasil menghindar dan melompat ke dalam bak kendaraan. Mobil yang hendak jatuh pun segera ditinggalkan oleh sang preman. Dalton kemudian tercebur ke sungai bersama mobil yang tenggelam. Setibanya di rumah perahu, Dalton kembali dikejutkan oleh Dale yang menodongkan senjata. Dalton pun segera menendang meja dan melempar lawan melalui jendela. Ia kemudian membuang senjata Dale ke danau tanpa niatan membunuhnya. Namun seekor buaya tiba-tiba muncul sehingga Dalton tak sempat menyelamatkannya.
Keesokan harinya, para polisi mencari mayat Dale yang telah dimangsa. Seorang nelayan berkata kepada Dalton bahwa kehadirannya telah menghalangi bisnis mereka. Dalton tentu tidak paham dan menanyakan maksudnya. Si nelayan lantas berkata bahwa bisnis yang menghalalkan kriminalitas pastilah narkoba. Berdasarkan info dari si nelayan, Dalton mencoba melakukan penyelidikan. Ia bersama Charlie mencari tahu hubungan antara Cafe Frankie dengan penyelundupan barang haram. Sayangnya tidak ada petunjuk pasti yang bisa menjelaskan. Ketika keluar dari toko buku, Dalton berusaha dihentikan oleh seorang preman. Ia memerintah Dalton memasuki mobil karena bosnya punya kepentingan. Dalton yang tidak peduli lantas berusaha diancam. Sang preman yang hendak menembak pun seketika jarinya dipatahkan. Dalton kemudian berpesan agar bos mereka menemuinya saat ada waktu luang. Setibanya di kantor Frankie, Dalton langsung menanyakan alasan Ben yang berambisi merobohkan kafenya. Frankie hanya menjawab bahwa ia juga tidak tahu mengapa. Hal tersebut tentu menimbulkan kejanggalan seolah ada rahasia. Di kapal pesiar, Ben kembali mendapat laporan mengecewakan dari anak buahnya. Padahal rencana strategisnya harus segera dimulai demi menguasai bisnis pariwisata, yakni dengan membangun hotel dan resort yang akan melayani para wisatawan kaya. Sesaat berselang, ia kemudian mendapat pesan suara dari ayahnya, yang mana beliau ternyata sedang mendekam di dalam penjara, bahwa Ben telah tidak becus untuk sekedar merobohkan satu kafe kecil tak berguna. Sementara itu dari kamar wanita selingkuhan, seorang preman melompat dengan telanjang. Ia kemudian menerima telepon dari ayah Ben sembari berjalan menuju pasar, yang mana ia diminta untuk segera datang ke Florida demi membereskan urusan. Keesokan harinya, Ellie mengunjungi Dalton dengan speedboat milik mantan pacarnya. Ia rupanya ingin mengajak pasiennya tersebut untuk jalan-jalan bersama. Dalton yang bersedia lantas dibawanya menuju ke tengah lautan. Tak berselang lama keduanya kemudian berhenti di daratan pasir dangkal. Sembari bersantai, Ellie memperingatkan Dalton agar tetap waspada. Karena Ben berasal dari salah satu keluarga paling berpengaruh di Florida. Ayahnya telah menginvestasikan banyak uang demi menguasai bisnis pariwisata. Dalton segera paham dan berterima kasih atas perhatiannya. Secara pribadi, Ellie kemudian menanyakan identitas Dalton untuk mengenal lebih dalam. Namun Dalton yang sadar bahwa Ellie menyukainya lantas mengakhiri obrolan, sebab ia tidak mau membebani orang lain dengan masa lalunya yang kelam. Ellie yang tak peduli pun segera berdiri dan memberikan ciuman panjang. Sementara itu, sang preman bayaran telah sampai di Florida. Setibanya di markas tidak ada orang yang tahu siapa dirinya. Ben yang datang pun menjadi heran dan menanyakan identitasnya. Sang preman bernama Knox lantas menyampaikan salam dari penjara. Ben segera paham bahwa ia pasti utusan ayahnya. Knox kemudian menanyakan Dalton untuk ia bunuh sekarang juga. Namun Ben memintanya untuk lebih dulu tenang karena tak mau tergesa-gesa. Sepulangnya ke rumah perahu, Dalton langsung didatangi oleh petugas kepolisian. Ia kemudian digiring menuju kantor polisi di pelabuhan, yang mana ia rupanya dihadapkan kepada sang kepala syerif yang lantas mengancam bahwa Dalton harus segera angkat kaki jika tak mau nyawanya melayang. Namun Dalton malah bercanda dan tidak memperdulikan, sehingga para polisi yang marah pun seketika merobohkannya ke lantai. Ketika sang kepala syerif hendak menembak, sebuah mobil tiba-tiba datang, yang ternyata adalah Ellie yang langsung melayangkan tamparan. Di atas mobil, Ellie mengungkapkan bahwa sang kepala syerif adalah ayahnya. Dulu beliau bekerja kepada ayah Ben lalu kini kepada putranya. Keluarga kaya tersebut berambisi untuk menguasai Florida termasuk dalam bisnis narkoba. Ellie tentu hanya bisa bersedih karena tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu di toko buku Charlie, anak buah Ben telah tiba. Mereka membawa satu jerigen bensin untuk menghanguskan segalanya. Malam itu, Dalton terlambat ke kafe karena harus berurusan dengan kepolisian. Sesaat kemudian, Ben ternyata ikut datang dan mencoba melakukan pendekatan. Ia tahu bahwa Dalton tak bisa diancam atau disuap dengan uang. Oleh karenanya, ia berusaha menyerang mentalnya dengan membahas masa lalunya yang kelam, yakni saat Dalton bertarung di kejuaraan final UFC dengan penuh kemarahan. Lawannya yang sudah kalah, terus ia serang hingga akhirnya menemui ajal. Ben berkata bahwa ia penasaran mengapa Dalton bertanding seolah sedang balas dendam. Namun Dalton hanya tersenyum getir sembari berusaha tetap tenang. Setelah Ben pergi, kini giliran Knox untuk melaksanakan tugasnya.
Ia pun segera masuk dan memukulkan stick golf ke berbagai meja. Knox terus mengamuk sesuka hati dan meneror semua orang di sana. Billy dan Rev yang mencoba menghentikan lantas langsung ia hajar sekuat tenaga. Para pelanggan yang tak terima juga berusaha mengeroyok, namun Knox berhasil merobohkan mereka semua. Kafe pun menjadi kacau bagai arena perkelahian orang gila. Dari tengah ruangan, Knox meneriakkan nama Dalton dengan kencang. Dalton yang sedari awal hanya diam kemudian mendekatinya perlahan. Knox tahu bahwa lawannya adalah juara UFC terkenal sehingga ia harus mengerahkan seluruh kekuatan. Pertarungan pun segera dimulai antara Dalton dengan sang preman bayaran. Namun Dalton lebih banyak bertahan daripada menyerang. Anak buah Knox lantas juga ikut campur dengan melakukan pengeroyokan, sehingga Dalton yang seolah menahan diri harus menerima banyak pukulan. Setelah dihajar habis-habisan, Dalton akhirnya dilempar keluar. Namun ia kemudian berdiri lalu pergi meninggalkan pertarungan. Ellie yang datang dan menanyakan keadaannya bahkan juga ia abaikan. Are you okay? Sepulangnya ke rumah perahu, Dalton langsung berkemas untuk meninggalkan Florida. Frankie yang menyusul lantas membujuknya agar membantu lebih lama, karena Ben sebentar lagi akan hancur sebab kehabisan dana. Ia telah terlilit hutang kepada rentenir sehingga semua asetnya terancam disita. Sayangnya Dalton memohon maaf dan harus tetap pergi dari sana. Hal ini terpaksa ia lakukan demi tidak mengulang kembali dosa masa lalunya. Sedangkan Ben yang mulai kehabisan uang tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Anak buahnya melaporkan bahwa Knox tidak membunuh Dalton sebagaimana direncanakan. Para premannya juga banyak terluka akibat perkelahian. Sesampainya di halte, langkah Dalton seketika terhenti oleh pemandangan mengejutkan. Toko buku Charlie ternyata telah gosong akibat dibakar. Ia kemudian diberitahu bahwa Charlie dan ayahnya telah dilarikan dengan ambulan. Pikiran Dalton pun menjadi gelap oleh amarah balas dendam. Tanpa memperdulikan lagi dosa masa lalunya, Dalton lantas mendatangi markas para preman. Seorang tangan kanan Ben yang adalah si pelaku langsung ia bunuh dengan satu pukulan. Jiwa monsternya yang telah bangkit kini menjadi haus akan tumbal. Dalton yang mengangkut mayat korban kemudian bertemu satu lagi di luar. Si preman yang ketakutan pun menjawab setiap pertanyaan yang Dalton ajukan, bahwa Ben akan melakukan sebuah transaksi besok saat fajar. Dalam lelapnya malam itu, masa lalu Dalton jelas tergambar. Ia menghajar lawannya yang sudah kalah hingga mati mengenaskan. Karena sekali ia mendendam, maka siapapun akan pasti ia binasakan. Saat fajar menjelang, sebuah helikopter terlihat terbang ke arah sisi pulau. Dalton diam-diam mengawasi dan mengikuti seorang polisi yang menarik sekotak barang. Dengan sigap ia lantas memukulnya dari belakang hingga pingsan. Ia kemudian juga merampas petinya yang ternyata dipenuhi uang. Sebagai penutup, Dalton menembak korbannya semalam yang sudah membangkai. Lalu sekali lagi menghantam batok si polisi yang baru siuman. Sepulangnya, Dalton langsung menyiapkan bom rakitan. Namun kepala sheriff tiba-tiba datang meminta bantuan. Ia berkata bahwa Ben telah menyalahkannya atas peti uangnya yang hilang. Sehingga kini Ellie tengah disandra oleh para preman. Oleh karenanya ia memohon Dalton mengembalikannya demi keselamatan putrinya tersayang. Tanpa menunggu lama, Dalton segera memakai speedboat milik mantan pacar Ellie di pelabuhan. Ia kemudian melaju menuju kapal pesiar milik Ben di tengah lautan. Begitu pula dengan Knox yang berkendara menuju markas para preman. Namun ternyata di sana sudah sepi tanpa satupun orang. Setibanya di atas kapal, Dalton mendapati kepala sheriff bersama Ben tengah bersantai. Sang kepala sheriff lantas minta maaf karena telah berbohong soal penculikan. Namun Ben malah mengungkapkan bahwa putrinya telah ia sandera sungguhan. Sang kepala sheriff yang merasa dikhianati pun menjadi sangat kesal. Dalton menikmati pertengkaran mereka dengan senyuman. Dari kejauhan, Knox rupanya ikut datang dengan mengendarai perahu sendirian. Ben pun segera memerintah Dalton agar uangnya dikembalikan sekarang. Jika tidak, maka Ellie akan mati secara mengenaskan. Namun Dalton malah menyeringai tanpa sedikit pun ketakutan. Ketika ia menekan remote control, seketika terjadilah ledakan. Sembari berusaha tersadar, Dalton secepatnya turun untuk menyelamatkan Ellie yang masih disandra. Para preman yang berusaha menghalangi langsung ia hajar tanpa iba. Ellie yang panik berusaha sekuat tenaga memecahkan kaca. Dalton kemudian berhasil menemukannya dan mengajaknya keluar segera.
Namun retakan jendela tiba-tiba pecah menenggelamkan keduanya. Setelah berenang ke permukaan, seorang preman lagi-lagi berusaha menyerang. Dalton memerintah Ellie pergi sementara ia menyelesaikan urusan. Knox lantas mencoba menabrak dengan kapal sehingga Dalton seketika menumbalkan lawan. Ia kemudian berpegangan ke kapal Knox dan berhasil menjatuhkannya ke lautan. Sedangkan Ellie yang tak sengaja menaiki speedboat milik Ben harus kembali ditawan. Speedboat pun melaju menuju kafe Frankie untuk ditabrak dan dirobohkan. Namun Ben yang menyadari Dalton mengejar lantas berbalik arah untuk menghantam. Kedua perahu menjadi saling berhadapan dengan penuh kecepatan. Untungnya Dalton seketika melompat di waktu yang tepat dan mendarat di kapal lawan. Tanpa memperdulikan keduanya, Ben terus mengegas speedboat ke tujuan awal. Ellie dan Dalton berusaha menghentikan namun sudah tidak ada kesempatan. Keduanya pun meninggalkan speedboat yang lantas terbang akibat menabrak karang. Dari bawah jembatan, Knox naik ke jalan raya dan menghentikan kendaraan. Sementara Dalton yang memeriksa keadaan lantas berusaha diserang oleh Ben yang ketakutan. Dengan penuh kemarahan, Dalton yang sudah muak pun tak lagi segan menghajar. Yang ia pedulikan sekarang hanyalah balas dendam. Namun tiba-tiba Knox menerobos dengan mobil lewat pintu depan. Dalton kemudian bangkit dan langsung menghantamnya yang hendak keluar. Pertandingan ulang antara keduanya pun kembali digelar dengan tanpa gangguan. Tak berselang lama, Dalton kemudian melepas bajunya. Kini ia tak akan menahan diri untuk menghabisi siapapun saja. Pukulan demi pukulan lantas saling dilancarkan sekuat tenaga. Keduanya yang adalah mantan petarung UFC seakan kembali berlaga di atas arena. Bedanya kini mereka tak akan berhenti sebelum salah satunya meregang nyawa. Setelah berkelahi sekian lama, tenaga mereka akhirnya hampir mencapai batasannya. Dalton kemudian segera mengunci leher lawan dengan segala daya tersisa. Knox yang tercekik menjadi sekarat dengan nafas yang makin tiada. Namun ia lantas meraih potongan kayu dan berhasil membebaskan tubuhnya. Tanpa lagi menunda, ia pun menusuk lambung Dalton seketika. Melihat Dalton kalah, Ben memerintah Knox agar langsung membunuhnya. Namun sang preman yang muak lantas menghabisi Ben saat itu juga. Dengan mengambil satu lagi potongan kayu tajam, Knox kemudian melakukan serangan penghabisan. Untungnya Dalton berhasil menahannya sembari bangkit perlahan. Tanpa segan ia pun segera membalik keadaan dan langsung mengeksekusi lawan. Setelah melihat semuanya, Ellie hanya berdiri tanpa bisa berkata-kata. Begitu pula dengan Dalton yang telah mengamuk karena terpaksa. Sang kepala sheriff yang datang kemudian memerintahnya agar segera pergi dari Florida. Dengan tertatih, Dalton lantas berjalan keluar meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Frankie bersama karyawannya mulai merapikan kafe yang berantakan. Mereka menjadi sangat lega meski harus memperbaiki banyak perabotan. Karena kini tidak akan ada lagi preman dan ormas miskin yang suka mengacau. Sementara itu di halte, Dalton duduk sendirian menunggu bis datang. Ketika hendak naik, ia kemudian dipanggil oleh Charlie yang baru pulang. Ia meminta Dalton untuk tetap tinggal agar tidak perlu ada perpisahan. Namun Dalton hanya berterima kasih atas keceriaan yang selalu ia sebarkan. Selagi keduanya ngobrol, ayah Charlie kemudian menemukan peti barang yang ternyata berisi banyak uang dengan satu buku yang pernah dihadiahkan. Ayah Charlie lantas hendak berterima kasih namun Dalton telah menghilang.